Ya, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di playlist Omong Kosong. Nah, cuman ini agak beda karena biasanya di playlist Omong Kosong itu kita nggak punya narasumber. Biasanya cuma kami berdua dengan si Om. Cuman karena si Omnya nggak ada, ini kita bawakan narasumber dari Pandeglang Book Party gitu. Oke, perkenalan dulu boleh? Begitu, Ya. perkenalan. Teman-teman, memperkenalkan diri, nama saya Miftah Rahmat. Aktivitas saya sehari-hari jadi staf pengajar di salah satu sekolah swasta di Serang. Nah, kalau misalnya di akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu, kegiatannya bareng komunitas, yaitu Pandeglang Book Party. Cukup, silahkan lanjut. Ya kan? Nama di belakang saya nih. Aduh, kalau nama gue kayaknya nama panjang-panjang banget. Paling cukup dikenal si Kiki ya sih. Nah, gue kesibukan gue sekarang mahasiswa gitu. Gue kayaknya mahasiswa, lagi di rumah aja nih gitu, lagi ngerjain skripsian sih. Oh, lagi ngerjain skripsian. Oke, nah ini saya ketemu dua orang ini dari sebuah komunitas kecil namanya Pandeglang Book Party gitu. Coba ini dimulai dari Kang Miftah. Di Pandeglang Book Party itu sebagai apa? Oke, bicara tentang Pandeglang Book Party. Jadi sebelum saya ke bisa disebut sebagai koordinator lah mungkin. Kita tarik ke belakang dulu nih mengenai adanya Pandeglang Book Party. Oke. Jadi awalnya itu kan dari Jakarta Book Party. Jakarta Book Party itu belum lama juga sih, baru 1 tahun yang lalu. Oh, masih baru 1 tahun? Masih baru Jakarta Book Party ya. Kemudian ketika memang secara media pengemasannya bagus, kemudian antusiasme dari para pemuda juga atau para bookmates masif, akhirnya mulai menyebar tuh ke berbagai kota. Nah, untuk di Banten sendiri itu di awal di Kota Serang, Kang Bima. Oke, awalnya di Serang. Kota Serang. Nah, itu nanti koordinatornya adalah Kang Umam. Nah, Halo Kang Umam. Ya. Nah, Kang Umam koordinatornya. Saya sempat gabung di Serang Book Party. Kemudian ketemu juga sama Bang Aib. Nah, Bang Aib dan Kang Umam lah yang menjembatani menjembatani antara teman-teman di Pandeglang dengan Di Serang. teman-teman yang ada di sana, di pusat, Oh, di pusat. di Jakarta Book Party itu. Kemudian Jakarta Book Party bermetamorfosis jadi Indonesia Book Party karena sudah banyak regionalnya. Nah, awalnya sebenarnya Pandeglang Book Party itu adalah keresahan dari teman saya yang kerja di sini, tapi dia orang Serang. Jadi selama dia 3 bulan kerja di Pandeglang, dia mengamati bahwa nggak ada kegiatan literasi, Kang Bima, di Pandeglang. Nggak ada flyer literasi tuh, Kang. Nggak ada flyer literasi. Akhirnya dia ngobrol dengan saya karena emang punya visi yang sama. Pengen ada biasalah karena kini kita outdoor, jadi ada beberapa kendaraan yang lewat. Ya, Jadi pengen punya wadah, Kang Bima. pengen punya wadah. Pengen punya Wadah apa itu? tempat yang mana tempat itu bisa nampung atau bisa memberikan ruang buat orang-orang yang senang baca dan diskusi. Jadi kita konfirmasi sama Kang Umam, sama Kang Aib, akhirnya dibentuklah Pandeglang Book Party. Pandeglang Book Party. Oke, jadi dibentuk atas sebuah keresahan karena di Pandeglang saat itu belum ada wadah Iya. untuk literasi begitu. Oh, emang buat apa wadah berliterasi di Pandeglang itu? Pertama gini sih ya, kalau misalnya kita bicara tentang wadah atau ruang literasi, pada akhirnya ketika kita sering aktivitas sehari-hari sudah nggak asing lagi pakai gadget gitu kan. Oke. Entah ada info yang baik atau buruk, itu pasti akan selalu datang. Nah, gimana caranya kita biar bisa menfilter mana info yang benar dan info yang tidak benar? Itu hal yang dasarnya itu adalah dari membaca gitu. Hal dasarnya dari membaca.
kalau misalnya saya mempercayainya itu. Jadi ketika kita punya kualitas atau punya pemahaman, punya ketertarikan untuk membaca, maka secara tidak langsung ketika kita mendapat informasi yang baru, kita nggak langsung percaya, atau kita bisa sharing dulu, sharing dulu sebelum sebelum sharing, sorry. Oke, Gitu. oke. Tapi kan ini kan ngomongin wadah ya. Kan Pandeglang sendiri sudah punya wadahnya, salah satunya di perpustakaan Pandeglang. Emang itu belum cukup atau gimana? Nah, kalau misalnya kita bicara perpustakaan, kalau perpustakaan kan itu dia di bawah naungan dinas. Biasanya kalau misalnya dinas, itu segala bentuk kegiatannya harus terstruktur, harus mengikuti tupoksi yang berlaku yang ada di dinas tersebut. Sedangkan kalau misalnya di ruang atau di komunitas Bukparti itu fleksibel aja, jadi nggak ada struktural organisasi, kemudian dia tidak terikat dengan instansi. Yang penting kamu suka baca, aku suka baca, ya udah join gitu. Nah, jadi sama-sama mengumpulkan orang-orang yang senang baca tapi nggak punya teman gitu. Nah, akhirnya ketemulah di Bukparti gitu. Oh, jadi Bukparti ini maksudnya ingin menyediakan ingin menyediakan wadah bagi teman-teman sekalian yang pengen punya teman baca gitu. Barangkali kalian yang udah bosen nih baca di rumah, meskipun rumah itu udah menjadi wadah kalian sendiri untuk membaca, barangkali kalian pengen nih punya teman-teman baca. Kan baca dengan teman dan baca sendiri di rumah itu pasti beda vibes-nya gitu. Beda gitu. Terus juga kadang juga para pembaca ini memiliki keinginan gitu untuk menceritakan apa yang ia baca. Kadang begitu. Nah, barangkali kamu yang begitu juga bisa datang nih ke Pandeglang Bukparti di mana itu? Nah, kalau untuk pelaksanaan nih, Kang Bima, kita biasanya untuk Pandeglang Bukparti itu diadakannya setiap akhir pekan. Kalau nggak di hari Sabtu ya hari Minggu. Untuk dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang saat ini, barusan banget nih kita beres pertemuan ke-21 itu selalu di alun-alun Pandeglang. Pertemuan ke-21? Iya, sudah. Oh, emang 21 pertemuan. 21 pertemuan. Jadi Pandeglang Bukparti ini dari kapan hadirnya? Pandeglang Bukparti itu mulai dari bulan Juni. Juni awal Juni 2024. Oh, baru banget. Baru banget. Dan baru mengadakan 21 pertemuan. Emang di setiap pertemuan itu ngapain sih? Oke, jadi kalau misalnya agenda kita biasanya di dalam pertemuan atau pertemuan rutinan Bukparti bisa dijelaskan sama Kang Kiki nih. Oke, Kang Kiki nih sebagai yang mengikuti kegiatan Bukparti ini salah satu Bukmet. Iya, apa sih yang didapatkan? Kalau boleh Kang Kiki nih. Oh iya. Pertama kali sebenarnya mungkin udah terlalu banyak juga ya. Banyak gitu kan komunitas baca juga di Pandeglang pasti kan udah ada gitu sebelum ada yang Bukparti Pandeglang. Gitu. Oh, jadi Kang Kiki itu udah tahu banyak komunitas Bukparti di Pandeglang. Selain Bukparti ada apa aja gitu. Komunitas gitu? Kalau nggak salah kan ada Gelimang juga. Intinya sih banyak gitu. Cuma ya tadi itu gitu kan. Yang namanya suatu kebaikan tuh pasti ada pasang surutnya gitu kan. Kadang semangat, kadang nggak semangat gitu. Ya itu kan udah suatu hal yang manusiawi lah gitu. Oke. Cuma pertama kali ini sekelas cerita gitu kan. Pertama kali gue ikut Bukparti itu karena ada salah satu anggota dari Bukparti itu teman gue. Gitu. Oh, berarti tahu Pandeglang Bukparti ini dari teman? Dari teman kerjaan gitu kan. Nah dia posting tuh gitu kan kegiatan Bukparti gitu. Nah gitu. Kegiatan Bukparti itu kan di hari weekend ya. Gitu. Yeah. Di hari weekend kalau nggak Sabtu kayak Minggu gitu kan. Karena hari ini kita di hari Minggu gitu. Nah udah gitu gue tertarik gitu. Kenapa sih gue sendiri pengen ikut Bukparti gitu? Iya. Kenapa tuh? Nah, sebenarnya sih nggak apa ya. Gua sendiri bukan pembaca yang serius gitu, bukan pembaca yang baca buku sekali tuh harus beres gitu, enggak gitu tuh. Karena gua sendiri kan ini cerita menarik sih buat gua sendiri. Soalnya gua tuh agak susah untuk membaca buku tuh. Kan kita baca buku kan tidak kayak baca terus hilang gitu, enggak gitu tuh. Jadi
ketika gue sendiri bacanya agak susah, agak sulit. Ketika gue baca, gue sendiri pengen ngerti gitu apa dari buku ini gitu. Nah gitu, makanya kenapa gue ikut book party, karena untuk menimbulkan semangat gitu, untuk menimbulkan giroh, betul kan, berkumpul dengan orang-orang yang energinya positif kan bakal positif juga untuk kita gitu. Makanya gue sendiri ketemu kayak Bang Miftah, berasa tertolong, tertarik gitu untuk ya udahlah, ayo ikutan membaca gitu kan. Kita dalam komunitas book party Pandeglang ini kan tadi selain teman banyak teman juga gitu, kita bisa sharing gitu tuh. Kita contohnya kita baca buku apa gitu tuh, kita tidak perlu baca gitu kan, kita dengar cerita seseorang tuh kita jadi lebih tahu gitu kan, jadi tahu gitu, tidak perlu membaca pun. Jadi lebih banyak sharingnya, bertukar pikiran gitu melalui buku apa gitu. Oh, berarti kita ikut ke Pandeglang Book Party ini nggak baca juga nggak apa-apa? Gimana? Apakah dari staff, dari koordinatornya sendiri ngehukum yang nggak baca bagaimana nih? Soalnya kalau misalkan dihukum nih, wah kayaknya takut juga nih saya nih kalau kesana nggak baca buku. Mungkin Gimana? kalau menurut gue dengan adanya book party tuh, kalau menurut gue ya nggak apa-apa nggak baca gitu kan untuk awal. Tapi kan seiring berjalannya waktu pasti dia punya keinginan gitu, oh kayaknya asik juga ya membaca gitu. Baca itu kan buku itu kan sebagai teman gitu tuh. Gua pertama kali itu ke buku tuh kayak aneh gitu, apaan sih baca buku gitu tuh kan. Rata-rata orang yang baca buku tuh gitu kan orang-orang yang pakai kacamata, yang bisa dibilang tuh tidak berinteraksi ke sosial lah gitu kan, jarang gitu. Oh iya, yang kayak looks-nya berkacamata, culun gitu kan. Gitu. Itu dinilainya kayaknya kalau kita ngobrol sama dia kayak social skill-nya kurang gitu. Jadi jangan salah gitu kan, kayak tadi pertanyaan Mas Bima gitu tuh. Gimana? Emang boleh gitu yang ikut bupati nggak baca? Boleh kok gitu kan. Boleh, ikut aja dulu gitu tuh, ikut dulu gitu. Nggak bakal dihukum. Nggak bakal. Dihukum sih, dihukum, suruh naik anjing. naik anjing aja, naik anjing. Oke, Kang Bima, sebenarnya kalau misalnya bicara tentang konsep atau budaya di book party sendiri, kita itu kan ada 3 sesi. Yang pertama introduction atau perkenalan. Kemudian yang kedua itu ada sesi sharing, atau silent reading dulu, sorry. Silent reading itu kita jadi baca senyap. Itu tergantung dari kesepakatan teman-teman yang berkumpul pada hari itu. Kita mau durasinya 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Tapi yang lebih sering biasanya antara 10 dan 15 menit. Kemudian kita ke diskusi. Setelah itu baru kita sesi dokumentasi. Nah, kalau bagi teman-teman atau bookmates, jadi bookmates ini sapaan akrab, Kang Bima. Sapaan akrab buat anggota atau teman-teman yang join di book party, dipanggilnya bookmates. Oh, dipanggilnya bookmates gitu. Oke, kalau panggilnya bookmates berarti bukan guis gitu ya? Atau bukan guys. Berarti sapaannya bookmates. Apa enggak kepanjangan tuh? Bookmates gitu. Halo bookmates gitu ya kan sementara kayak halo bro, halo guys, kan cukup satu kali omongan doang tuh. Apa enggak kepanjangan itu? Enggak, itu memang ini aja pembiasaan lah. Oh, benar. Tapi terlepas dari itu ya memang harus pembiasaan sih gitu. Awal-awal mungkin yang manggilnya masih nama gitu. Setelah terbiasa baru bisa manggil bookmates gitu. Kak Kiki sendiri terbebani nggak dengan sapaan gitu? Apakah udah terbiasa dengan sapaan bookmates? Kayaknya enggak sih terbebani mah gitu, cuma ya agak aneh mungkin di telinga gitu ya. Gitu. Karena kan ya mungkin kita berinteraksi gitu, paling ya paling halo bro gitu-gitu ya paling cowok gitu kan. Nah, nyambung dari pertanyaan yang tadi Kang Bima tanyakan. Boleh. Bisa nggak sih kalau misalnya kita datang di book party tapi nggak ikut sharing atau nggak baca gitu ya? Kalau sampai nggak baca sebenarnya jangan gitu, karena memang tujuannya kan kita untuk baca. Tapi biasanya orang-orang yang datang itu nggak pada mau sharing. Ada beberapa orang nggak mau sharing. Kalau untuk nggak mau sharing nggak masalah juga. Tapi kalaupun misalnya mereka untuk kunjungan pertama datang tidak membawa buku fisik, nggak masalah. Nggak mau ikutan baca pun ya nggak masalah. Tapi kalau di pertemuan kedua mereka mau join lagi tapi tidak membawa buku fisik,
seenggaknya mereka harus cari buku yang e-book, buku digital. Karena memang yang pertama kita kan mengumpulkan teman-teman yang suka baca, kemudian yang kedua dari sharing itu secara nggak langsung akan hidup pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu akan hidup ketika kita diskusi. Terus misalkan nih, gua tertarik dengan sebuah buku-buku yang cukup kontroversi ya, misalkan buku-bukunya PKI gitu. Apakah boleh nih bawa buku ke sana ke Pandeglang Book Party? Ataukah ada buku-buku tertentu yang nggak boleh dibawa sama Pandeglang Book Party? Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di pusat, itu ada aturannya di sana tidak dibatasi mau genre apapun dan mau buku apapun, cuma yang harus digarisbawahi harus ada di dalam regional itu orang yang memang dia generalis dalam arti paham secara keseluruhan. Jadi nanti ketika ada diskusi dia harus bisa ngerem nih bahwa apa yang disampaikan oleh salah satu buku SMED itu sudah keluar dari apa yang kita obrolkan. Nah, itu fungsinya dari bisa disebut koordinator. Jadi jangan sampai buku-buku yang memang bisa dibilang minoritas atau jarang dibaca sama orang ya, jarang dibaca oleh orang kebanyakan, jangan sampai jadi intrik di dalam sebuah perkumpulan. Jadi nggak masalah mau bawa buku kiri atau yang temanya tentang PKI, nggak masalah, tapi teman-teman yang ada di sana harus bisa saling menahan, jangan sampai kebablasan. Oke. Lalu untuk di Pandeglang Book Party ini koordinatornya ada berapa? Nah, kalau bicara koordinator sebenarnya awalnya itu koordinator Kang Jibrong. Nah, Kang Jibrong itu yang tadi saya bilang, kapan yang dia punya keresahan itu. Kapan penonton tahu nggak Kang Jibrong siapa? Yang tadi saya cerita ada teman saya yang kerja di sini. Nah, itu saya nggak cerita kalau dia namanya Jibrong ya. Tadi namanya Jibrong. Tadi namanya Jibrong yang dia resah bahwa selama dia kerja di sini, nggak pernah ngelihat kegiatan tentang literasi. Nah, itu namanya Jibrong. Nah, Jibrong itu dijadikan koordinator. Karena Jibrong sudah tidak kerja di Pandeglang lagi, sekarang dia pindah ke Serang. Akhirnya tugas dari koordinator itu dibebankan kepada saya. Waduh, terbebani banget ya berarti. Bukan terbebankan sebenarnya, diamanahkan lah. Diamanahkan gitu. Oke. Kirain dibebankan ya. Kirain Kang Miftah ini terbebani ya dengan Pandeglang Book Party ini. Diamanahkan. Diamanahkan. Berarti Kang Miftah sendiri ridho dan ikhlas gak menjadi koordinator Pandeglang Book Party? Kalau bicara tentang ridho dan ikhlas, bicara ikhlas lah ya. Kalau bicara ikhlas menurut saya itu hanya ada di toilet. Kenapa ada di toilet? karena kalau misalnya apa yang telah kita keluarkan itu nggak akan kita tanyakan lagi, gitu konsepnya. Kita tidak mengharapkan kembali. Nah itu kalau bicara ikhlas gitu kan. Karena kalau misalnya bagi saya ikhlas itu ya ketika kita sudah memberikan sepenuhnya tenaga, waktu dan pikiran, kita tidak menanyakan kembali. Tapi kadang di dalam benak saya ketika saya berpartisipasi, baik itu secara waktu, kemudian tenaga dan materi, saya kadang suka berharap mudah-mudahan urusan gue ke depan bisa lancar ya gitu. Mudah-mudahan ada bisa dibilang ada rezeki lain lah, karena tergabung dengan teman-teman yang beda latar belakang, beda pandangan. Kita kan nggak tahu rezeki kita dibuka dari teman yang mana gitu. Jadi belum sampai ke tahap ridho dan ikhlas. Masih ada harapan untuk mencari peluang-peluang baru. Di belakang itu masih ada embel-embel. Masih ada embel-embel. Soalnya menemukan orang yang ikhlas tuh kayaknya sulit. Tapi kalau menggunakan personifikasi toilet itu kalau untuk saya sih beda ya. Karena kalau misalkan saya berak ataupun kencing, itu saya mempertanyakan kembali. Contohnya untuk tai gitu ya. Waduh,
waduh, ini keluarnya keras gitu. Ini kayaknya saya kurang serat gitu. Karena kan serat itu untuk memperlembek, untuk memperlancar itu si kotoran itu. Sementara kalau untuk air pipis, ini kalau warnanya kekuningan, saya kurang air itu. Jadi saya mempertanyakan kembali apa yang telah saya perbuat dan itu outputnya si toilet itu. Tapi ketika keluar nggak bakal ditanyain lagi kan? Bisa, masih ditanyain lagi gitu. Iya, masih ditanyain lagi. Tadi disiramnya udah bener apa enggak ya? Balik lagi. Atau mungkin ada HP ketinggalan itu tanya lagi. Oke, boleh. Jadi gitu Kang Bima, kalau bicara tentang koordinator dan ikhlas atau ridho apa enggak gitu ya. Oh, tadi belum menjawab. Jadi koordinatornya tadi kan ada 2 ya, Jibrong sama Kang Miftah. Hanya 2 itu aja? Sebenarnya 1 sih kalau koordinator. Biasanya koordinator itu masuk ke dalam grup pusat. Nah, untuk saat ini karena posisinya Kang Jibrong itu masih di dalam grup pusat, dia belum konfirmasi tuh. Maksudnya belum peralihan. Jadi kalau misalnya secara aktivitas kegiatan Pandeglang Book Party ini Miftah yang diamanahkan gitu. Tapi kalau misalnya secara struktural atau kepengurusan di pusat, ini masih Kang Jibrong yang berada di grup WhatsApp pusat. Oh, ini kan di Pandeglang itu kan yang orang-orang yang baca buku cukup rare ya, cukup langka. Oke. Ini kayaknya yang ikut Pandeglang Book Party ini orangnya itu-itu aja, benar gak sih? Gimana? Silakan Kang Kiki, sok. Yang pastinya sih karena kan ini kegiatan positif gitu. Pasti orang-orang yang ikut book party itu adalah orang-orang terpilih. Asik. Orang-orang yang terpilih. Ya udah gitu. Gua nih terpilih sama Allah, dipilih sama Allah gitu. Makanya jadi bagi gua sendiri, kalau kita nggak baca buku tuh, gua sendiri nggak berasa hidup. Nggak berasa hidup. Okay. Waduh. Nggak berasa hidup. Jadi kayaknya jangan perlu jadi kita tuh jangan pernah memikirkan makanan aja yang perlu kita asup gitu kan. Ternyata boleh. gitu pikiran kita pun gitu itu perlu asupan gitu. Asupannya apa ya? Tadi dengan baca gitu kan kita dari positif membaca itu kan bisa timbul critical thinking gitu kan, kritis gitu, banyak banget pokoknya. Dan gue terutama sendiri gue mulai tertarik dengan baca tuh kayaknya baru-baru ini. Oke. Lalu mengenai di kegiatan itu orangnya itu lagi, benar apa enggak tuh? Benar sih. Benar. Cuma makanya kenapa ada book party? Mungkin tadi kata Bang Miftah tuh pas awal benar. Awal munculnya kebaikan tuh dari keresahan. Awal munculnya obat tuh pasti dari penyakit dulu, gitu kan? Gitu. Okay. Awal munculnya Gojek juga Nadim kan awalnya gara-gara dia bingung. Dari keresahan dulu gitu. Mau nyari kendaraan. Semalam banget gue dapat kata-kata tuh. Oke, kata-kata apa nih? Kata-kata hari ini. Kata lucu. Dari dari Al-Quran juga, Okay. Itu mulai menyentuh gue gitu, agak tertampar gitu. Kata-katanya tuh, gue nggak tahu ya kata-kata tepatnya tuh booksnya tuh kayak gimana. Cuma intinya tuh kata-katanya orang yang masuk Islam aja, orang yang nggak masuk Islam aja masih diuji gitu. Ketika kamu masuk Islam gitu tuh. Kata siapa tidak diuji gitu, masih diuji kok. Ujinya apa? Contohnya kayak Booksmart gitu kan, kayak kita. Bang Miftah kan ada kalanya gitu tuh, kayak ya udah malas gitu. Iya. Ada kalanya malas gitu. Tahu makanya di Jakarta gitu ya. Makanya untuk teman-teman semua gitu tuh, gabung aja gitu kan. Kita mah terbuka sangat luas gitu, karena gua sendiri kenal sama Bang Miftah tuh baru beberapa pekan, mungkin sebulan kali ya, gitu. Cuma tadi itu kan mungkin karena udah klop gitu kan, jadi kayak berasa teman udah lama gitu. Nah jadi buat siapa, jadi jangan pernah memikirkan buku apa yang kita baca, apa aja kok yang baca. Gue aja sekarang lagi baca buku PKI. Ya ini langsung membuktikan di tempat ya bahwa buku-buku kiri pun nggak boleh kok dibawa gitu, nggak ada batasan genre dan apapun gitu ya. Nah nyambung lagi nih Kang Bima dari apa yang tadi Kang Bima bilang, bicara tentang pembaca atau orang yang langka gitu membaca. Sebenarnya tadi aja barusan ya kita buka lapakan buku, ternyata antusias warga itu emang banyak, semenarik itu gitu.
proses atau buku secara fisik kita jajarkan atau kita pajang. Oke. Ada beberapa orang yang memang melihat gitu aktivitas kita, kemudian tadi pun interaksi juga dengan anak SMP yang perempuan dan laki-laki. Sebenarnya saya optimis bahwa masyarakat Pandeglang itu pada senang baca, cuma ruang-ruang atau komunitas underground ini nggak begitu banyak dan masif gitu, sehingga akses menuju bahan bacaan itu mereka terbatas gitu. Kalau misalnya mereka harus bicara ke perpustakaan, kayaknya sumeh juga ya. Karena kalau perpustakaan sebagai instansi, ya udah di Pandeglang mah hanya kayak semacam dinas aja yang terstruktur, dibatasi oleh ruang gitu. Enggak kayak di kota-kota besar ya. Kalau kayak Jakarta atau Bandung kan udah punya working space atau ruang baca yang memang menarik gitu. Kita lama-lama di situ tuh jadi asik. Kalau di Pandeglang kita masih jauh ke sana. Makanya mungkin ke depan nih kita bakal challenge Pandeglang Book Party buat buka setiap hari Minggu pagi gitu. Makanya dengan ada book party itu kan kayak tadi contohnya dinas itu kan buka dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita kan weekend. Jadi antara pemerintah dengan komunitas gitu kan, dengan orang masing-masing individu itu saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan gitu tuh. Jadi pemerintah nggak ada, kita pun ikut hadir gitu. Jadi ya program-program dari pemerintah juga perlu yang namanya penggencaran lagi sih ya gitu dalam menuntaskan buta aksara gitu. Mantap. Kayak logo yang ada di kalender. Iya. Karena buta aksara di Pandeglang itu masih cukup banyak gitu. Terutama kenapa sih dengan adanya book party? Mungkin dari saya gitu, Bang Miftah juga punya niatan baik gitu tuh, yang dimana ke depan gitu, apalagi kita punya tagline tuh 2045 bakal Indonesia emas gitu. Jangan sampai kita ini jadi cemas gitu. Nah, makanya kita harus mulai dari sekarang. Cakep. Oke, nyambung lagi ke tadi Kang Miftah bilang di Bukalapak yang terakhir banyak juga yang antusias gitu ya kan ternyata tentang buku-buku itu. Lantas apa sih kendalanya dari Pandeglang Book Party ini sehingga tiap pertemuan tuh orangnya itu lagi gitu. Kapan gitu ada orang baru gitu dari Pandeglang Book Party? Apa gitu kendalanya gitu? Kalau kita bicara tentang menyiarkan kebaikan, ini kan kita berangkatnya dari Al-Quran ayat pertama ya, Iqra gitu. Kita bawa visi ini nih gitu, walaupun bentuknya enggak agamis gitu kan. Cuma memang esensinya ke sana. Kita berkaca pada orang-orang terdahulu bahwa nabi-nabi itu dia berdakwah kan puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Kita belum genap setahun gitu, kemudian belum mengalami masalah yang benar-benar serius dan kompleks. Kayaknya keterlaluan banget kalau misalnya kita nggak bisa konsisten. Kalau tadi bicara tentang masalah ya mungkin yang pertama kadang kita terbentur dengan masalah-masalah pribadi gitu. Kemudian yang kedua saya balikin lagi ke teman-teman yang menyaksikan channel ini bahwa Pandeglang Book Party itu ya milik semua gitu. Adanya koordinator hanya sebagai pengurus harian, bisa dibilang seperti itu. Jadi Pandeglang Book Party bukan punya Miftah, Pandeglang Book Party bukan punya Jibrong, tapi teman-teman yang join itu ya udah harus merasa memiliki book party itu. Kita tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia juga, tidak terikat dengan struktural. Kalau misalnya ada salah satu dari teman-teman yang nggak hadir atau bahkan koordinator yang nggak hadir, itu bisa dilanjutkan gitu aktivitasnya sama teman-teman yang ada pada saat itu. Oke, menarik. Ya, mulai dari keresahan gitu, kenapa adanya book party gitu. Tadi sebenarnya mungkin komunitas baca itu bukan book party satu-satunya di Pandeglang. Banyak juga gitu. Mungkin bukan kita juga yang mengawali, pasti banyak. Cuma tadi itu semakin banyak komunitas baca, pokoknya komunitas yang hal yang positif, pasti kedepannya bakal positif juga. Minat baca di Pandeglang terutama gitu kan, apalagi minat baca di Pandeglang itu sangat tinggi gitu. Makanya dengan ada book party dengan komunitas yang lain itu bisa mengentaskan tadi minat baca yang sangat baik. Iya, nah ini kan namanya aja Pandeglang Book Party ya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita orang Pandeglang yang di Panimbang, yang di Saketi, itu gimana itu?
Apakah mereka terlantarkan begitu aja gitu ya kan? Karena jauh gitu untuk ke kota Pandeglang. Nah itu bagaimana tuh? Oke, kalau misalnya bicara tentang teman-teman yang ada di selatan, itu sebenarnya jadi apa bisa dibilang visi jangka panjang. Visi jangka panjang dalam arti gini, Pandeglang itu kan luas ya. Dia dari satu daerah ke daerah antar kecamatan aja jaraknya bisa lebih dari 30 menit. Atau ke yang paling ujung ke Cibaliung kita dari Pandeglang kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ya. Iya. Nah mungkin nanti seiring berjalannya waktu pasti bakal ada tuh entah Labuan Bukparti gitu. Itu untuk menghimpun teman-teman yang ada di selatan bisa kumpul gitu yang ada di sana. Tapi entah kapan itu, yang penting Pandeglang ini kita jalan dulu, konsisten dulu. Ketika sudah muncul dan followersnya sudah pada sadar bahwa membaca itu menjadi hal yang penting, mungkin lambat laun daerah selatan pasti akan buat kayak Cibaliung Bukparti atau Labuan Bukparti itu kan jadi berarti hal yang menarik. kayak Cibaliung, Cimanggu, Labuan itu bakal misah sendiri dengan Pandeglang Bukparti. Ya kalau karena ada apa ya, ada bookmates yang emang punya semangat juang yang sama pasti. Karena saya dengar kalau nggak salah nanti Pandeglang sendiri memang bakal mekar gitu. Jadi Cibaliung bagian Anyer bakal berpisah dari Pandeglang gitu. Kabupaten sendiri lah. Punya kabupaten sendiri gitu. Ya, sebenarnya tadi kan kita tuh kan nggak terpaku gitu kan, nggak struktural gitu. Jadi intinya sih yang punya niatan baik aja gitu, yang punya niatan baik. Misalkan boleh nggak saya orang Panimbang gitu pengen jadi bookmate di bagian bookmate dari Pandeglang, boleh nggak? Yeah. Boleh kok, kita tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan lagi kayak sok-sokan gitu untuk cari muka gitu, nggak semua juga ya cari muka yang masing-masing gitu kan. Justru lebih banyak regional di yang lain lebih bagus gitu kan. Oh, lantas kayak yang tadi tuh dari mana tadi Cibaliung mau gabung Pandeglang Bookmes. Nah kalau misalkan itu terlalu jauh dan terlalu besar, gimana orang Cibaliung itu agar gabung jadi IBP ini atau menjadi Cibaliung Bukparti itu gimana cara daftarnya mungkin? Paling yang pertama gini, pertama mereka harus punya niat dulu, niat dalam arti benar gitu ingin menjalankan agenda rutinitas yang telah berlaku di Indonesia Bukparti. Kemudian kedua, mereka punya teman-teman yang satu visi dengan mereka. Ketika hal itu udah ada, hal itu udah lengkap, baru nanti tinggal konfirmasi ke pusat bahwa Cibaliung akan membuat Bukparti. Nah jadi ada pengajuan dulu tuh, ketika nanti di-ACC oleh pusat, nanti akan diadakan briefing antara regional baru dan teman-teman di pusat. Gitu aja sih sebenarnya. Karena menariknya kalau misalnya komunitas itu dia efeknya kayak efek bola salju. Jadi semakin lama akan semakin membesar. Dan kalau misalnya ada regional baru, justru ini jadi sesuatu yang menarik ya. Berarti juga masyarakat atau ketertarikan membaca ini akan lebih luas jangkauannya. Berarti adanya regional baru itu bukan ancaman bagi Pandeglang Bukparti. Justru kita senang. Ancaman bagi pemerintah sebenarnya. Ancaman bagi pemerintah sebenarnya, karena masyarakatnya akan makin kritis gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi jangan segan-segan untuk masuk Bukparti, siapa aja. Oh, oke, menarik. Kayaknya untuk pembahasan Bukparti ini kita sudah aja dulu. Mari kita pembahasan lain, tapi masih satu topik literasi. Oke. Coba mau nanya ke Kang Kiki. Iya, Memangnya apa sih yang dirasakan Kang Kiki itu ketika bisa membaca buku itu? Karena kan tadi Kang Kiki tuh punya visi katanya supaya orang tuh nggak buta aksara. Nah, apa yang Kang Kiki rasakan ketika Kang Kiki tuh bisa baca tulis, bisa membaca buku lah, gimana perasaan yang dirasakan Kang Kiki? Saya jawab dulu mungkin dengan saya singkat. Seru banget, asik. Apa ya? Karena kan ada kita punya tagline tuh, yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu. Buku itu ada jendela dunia. Jadi
dengan kita membaca buku, kita nggak perlu pergi ke Perancis, nggak perlu gitu. Dengan kita misalkan baca kebudayaan Perancis pun, wah iya ya, kita bisa jadi tahu gitu. Nah makanya kita, kalau menurut saya, karena saya sendiri awalnya tidak apa ya, belum punya ketertarikan akan membaca, menurut saya itu sesuatu yang sangat apa ya, sangat pusing lah gitu, baca apaan sih baca gitu. Belajar juga udah pusing di sekolah, ngapain baca juga gitu. Cuma tadi seiring berjalannya waktu gitu kan, dengan kita membaca gitu, kita bisa tahu segala ilmu apapun gitu. Makanya kan dalam yang diturunkan itu kan Iqra gitu, baca. Allah tuh nggak nyuruh kita baca Al-Quran loh, enggak nyuruh gitu. Bahkan kita lagi ngopi sekarang pun gitu, kopi rasanya apa, pahit gitu, dibaca kan bisa kita baca gitu, pahit gitu kan. Bukan dirasakan. Ya dirasakan juga, itu kan bisa jadi apa, pembacaan gitu kan. Nah gitu. Jadi baca tuh bukan tentang bukan teks buku gitu, bukan gitu. Jadi baca tuh apapun, bisa kan baca status, jadi baca tuh apa aja gitu. Cuma tadi yang lebih bagus lagi bacanya itu ya baca yang tentang berpendidikan gitu, yang pengetahuan gitu. Jadi karena saya sendiri mungkin disebutnya stunting kali ya. Stunting? Nah, kenapa tuh? Karena stunting itu sangat berpengaruh, mungkin menurut saya sangat berpengaruh. Saya sendiri baru bisa baca tuh ketika SMP. Oh, gak usah nangis. Ketika SMP. Ketika SMP. Boleh. Nah, cuma dengan tadinya saya sendiri, saya merasakan stunting itu gitu kan, stunting. Cuma maksudnya stunting dalam pikiran gitu ya? Iya, stunting dalam pikiran, dalam asupan juga gitu. Itu sangat berpengaruh sebenarnya. Oke. Dengan adanya sekarang gitu kan, makan siang gratis di sekolah itu sangat bagus, menurut saya perlu sangat disupport gitu. Nah, makanya gitu tuh. Tadi jangan cuma asupan perutnya aja yang diisi gitu tuh. Jadi pikiran kita juga harus diisi. Wih, cakep. Memangnya nice. Sebelum SMP itu ngapain aja kok baru bisa baca itu ketika di SMP? Apakah memang TK SD nggak mengajarkan membaca atau apa? Atau mungkin Kang Kiki ini semasa TK SD itu bebal gitu sehingga nggak mengikuti pelajaran SD apa gimana? Mungkin berpengaruh ke keluarga kali ya. Mungkin ibu kan sudah lama nggak ada selama 13 tahun. Jadi kehilangan sosok sekolah gitu kan. Ibu itu kan dalam agama Islam kan sosok madrasah pertama itu ya perempuan gitu kan. Nah, makanya kehilangan arah gitu. Jadi kita angin sangat berputar gitu kan, saya sendiri ya kehilangan arah gitu, mau belok kemana ya sulit gitu. Cuma dengan adanya saya sekarang di sini gabung Bookmatch gitu, ini juga ya takdir dari Allah, ini sangat patut saya syukuri gitu. Kenapa saya tadi itu mungkin karena ditinggal sosok seorang ibu gitu, itu sangat berpengaruh bagi saya gitu. Nah cuma kan kalau misalkan kita meratapi itu terus gitu, nah kita juga kan tidak menerima qada dan qadarnya Allah gitu kan. Makanya ya udahlah gitu. Saya ketika saya ingin berubah tuh ketika saya SMA. Mulai dari situ saya berubah. Makanya hari ini saya bisa ada di Bupati. Oke, mantap. Kalau untuk Kang Miftah sendiri bagaimana? Apa sih yang Kang Miftah rasakan gitu ketika membaca buku gitu? Oke, perihal membaca buku ya. Kalau misalnya ketertarikan membaca buku itu dari SMA, karena saya merasa bahwa ketika SMA itu saya cenderung bisa dibilang introvert. Jadi ketika teman-teman ke kantin atau kumpul di tongkrongan, saya kayak nyuri-nyuri waktu buat ke perpus. Jadi kenapa nyuri-nyuri waktu? Biar nggak dibilang anak rajin dan so alim lah gitu ya. Dikala orang lain happy main, kita datang ke perpus gitu. Jadi nyuri-nyuri itu. Dari situ mulai tertarik baca, kemudian kuliah malah dihadapkan dengan beberapa komunitas yang emang gerak di dunia literasi. Jadi ternyata ketika saya membaca, cara nggak langsung efeknya ngaruh ke public speaking saya. Okay. Pertama, saya punya pandangan yang luas. Kemudian yang kedua, ketika saya punya masalah, saya punya berbagai macam solusi. Jadi nggak cuma dari satu sudut pandang aja. Ternyata bisa menyelesaikan satu masalah dengan beberapa opsi pilihan solusi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Kiki juga. Kalau misalnya kita nonton kan
kayak kita mengamati film seolah-olah pikiran kita kosong ya. Dalam arti kita harus mengikuti alur film itu aja. Tapi kalau misalnya membaca, itu pertama membuat kita tenang, kemudian yang kedua merangsang otak kita untuk membuat visual. Imajinasi kita jalan gitu. Jadi kita membayangkan apa yang ada di kata, apa yang ada di buku, kita alihwahanakan di dalam visualisasi otak kita dan pikiran kita. Oke. Jadi secara nggak langsung dua hal itu yang bikin jadi keseruan tersendiri. Dan mulai saat ini pasca COVID itu saya udah mulai mengikrarkan asik bahwa membaca itu jadi suatu kebutuhan yang emang itu kalau ditinggalkan kayaknya wah bakal jadi nggak punya value lah. Mirip sama gue yang tadi gitu kan. Kalau gue nggak baca tuh berasa nggak hidup gitu. Sama. Gitu. Menarik. Oke, itu dia. Terima kasih Kang Miftah, Kang Kiki ya. Oke. Buat yang tertarik ya buat ikut book party di Pandeglang, ini kan kita adanya di waktu weekend. Cuman kita nih masih belum ada ketetapan waktu ya. Jadi kadang kita hadir di hari Sabtu, kadang hadir di hari Minggu, kadang juga pagi, kadang juga sore. Nah, agar tidak keliru di follow IG Pandeglang Book Party. Harus banget ya. Iya, untuk kita tahu jadwal meeting book party selanjutnya. Oke. Yuk. Siap. Thank you Kang Bima. Thank you Kang Kiki. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya.